Selamat pagi saudara dan saudari. Hari ini saya tidak akan bertanya apakah kamu telah bersorak-sorai, karena saya ingin agar kamu bersorak-sorai sekarang juga. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Demi mendapatkan kita, Dia telah menerobos segalanya. Demi mendapatkan kita, Dia membayar harga yang tertinggi, sehingga kita dapat menjadi kekasih-Nya. Tuhan, dengan nyala api cintanya, telah menerobos segala hal yang mustahil. Seharusnya kita bersuka dan bersorak-sorai karena kita memiliki kekasih yang begitu mengasihi kita. Jadi saya yakin bahwa kamu semua sudah dapat memikirkan akan lagu pujian apa yang saya pilih untuk bernyanyi dan menyembah pada hari ini. Ya, betul sekali, yaitu lagu pujian keluarga Allah yang ke-13. Engkau membuat yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita bernyanyi di bait pertama, ketiga, dan ketujuh. Kau Allah, ku manusia, di surga, ku bumi, penciptaku dicipta, kau mulia, ku hina, namun kita dapat bersatu. Bagaimana menjadi mungkin? Lampau impian kau dapat lakukan semua. Hal mustahil kau buat jadi mungkin. Dengan lembut berkata, dicipta untukmu. Akulah impianmu. Kau jadi manusia. Bisikan kata cinta padaku. Dari kekalkulah hasratmu. Berikan segalanya, remehkan segala malu. Kini aku milikmu selamanya. Bukti cinta yang indah, kau dalamku selamanya. Impianmu jadi nyata, kau dan ku bersatu. Haleluya, kau telah genapinya. Cinta yang indah di semesta, kasih dari Tritunggal selamanya nyata. Kita berjalan pada jalan cinta, minum sungai kasih selamanya. Lagu pujian di sini adalah yang terdiri dari 3 bait. Namun begitu banyak yang dapat kita nikmati di setiap baitnya. Saya ingin berbagi akan kesenangan saya pada bait yang ketiga. Saat bernyanyi, hati saya sangat tersentuh karena saya adalah yang dicipta untuk Tuhan. Apakah kamu ada menghargai dari tujuan penciptaan? Atau mungkin beberapa orang tidaklah menyukainya. Namun saya ingin melihatnya dalam pandangan Allah. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih berharga daripada kita diciptakan untuk-Nya. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, tujuan kita diciptakan adalah karena kasih.
Namun saya tidak pernah berpikir bahwa demi kita, Tuhan mau menjadi manusia untuk selamanya. Terkadang saya mendapati bahwa Tuhan mau menjadi seorang manusia dan memecahkan masalah dosa-dosa kita. Dan hal itu sudah sangat diberkati. Namun Dia memilih untuk menjadi manusia selamanya. Apa yang ingin Dia beritahukan padamu? Bahwa Tuhan terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dia tidak lagi sebagai Allah, namun adalah Allah dan manusia untuk selamanya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai diri sendiri yang sebagai seorang manusia. Tuhan ingin menjadi pasangan saya yang paling sempurna. Dia ingin selamanya bersatu denganku. Dia membuat pilihan ini, dan saya tidak pernah dapat membayangkan betapa besarnya kasih-Nya padaku. Ini adalah yang benar-benar nyala api cintanya. Hasratnya terhadapku adalah yang dari kekal. Saudara-saudari, bukankah hal itu begitu berharga? Hal ini adalah yang benar-benar mustahil. Tetapi hal ini telah terjadi pada kita. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak lagi, karena saya ingin agar kamu dan saya dapat bersama-sama menikmati lagu pujian ini. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Jika kamu terpikat oleh beberapa kata, maka kamu dapat merenungkannya lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi menikmatinya. Dan selanjutnya kamu dapat merespon kepada Tuhan. Kau Allah, ku manusia, di surga ku bumi, penciptaku dicipta, kau mulia, ku hina, namun kita dapat bersatu. Bagaimana menjadi mungkin? Lampau impian kau dapat lakukan semua. Hal mustahil kau buat jadi mungkin. Dengan lembut berkata, dicipta untukmu. Akulah impianmu. Kau jadi manusia. Bisikan kata cinta padaku. Dari kekal kulah hasratmu. Berikan segalanya, remehkan segala malu. Kini aku milikmu selamanya. Bukti cinta yang indah, kau dalamku selamanya. Impianmu jadi nyata, kau dan ku bersatu. Haleluya, kau telah genapinya. Cinta yang indah di semesta, kasih dari Tritunggal selamanya nyata. Kita berjalan pada jalan cinta, minum sungai kasih selamanya. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena demi kami Engkau mau menjadi seorang manusia, sehingga membuat kami tahu bahwa kami adalah yang diciptakan dengan tujuan yang paling mulia, yaitu menjadi yang paling sepadan denganmu. Tuhan, betapa berharganya
karena Engkau telah datang dan telah menyelesaikan impian cinta ini, sehingga kami dapat terhubung erat denganmu untuk mendapatkan kami selamanya. Engkau telah melakukan yang terbaik, telah membayar dengan segala cara. Kami adalah sukacitamu dan kami adalah kegemaranmu. Engkau tidak keberatan dengan memberi seluruh hidupmu untuk kami dan untuk menanggung penderitaan yang terdalam. Betapa berharganya saya dapat meminum kasih cintamu selamanya. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10-17, di sini menceritakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Sekali lagi, ini adalah yang di hari Sabat. Perempuan yang malang ini telah menderita penyakitnya selama 18 tahun. Punggungnya tidak bisa diluruskan. Jika sebelumnya kamu pernah menderita sakit punggung, maka kamu akan tahu betapa menderitanya itu. Perempuan ini datang ke rumah ibadat untuk menyembah Allah. Saya yakin bahwa dia tidak pernah berpikir akan disembuhkan pada hari itu. Penyakitnya ada, yaitu karena suatu alasan. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu mengapa. Alhasil, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan penyembuhan dari sahabat itu menuai kontroversi. Namun apapun yang terjadi, saya sungguh-sungguh menikmati akan kasih Tuhan terhadap manusia. Kita harus membacanya secara perlahan. Sembari kamu membacanya, sadarilah akan kehadiran Tuhan yang menyertaimu. Dengan melihat uraian seperti di bawah ini, maka kamu dapat bersama-sama saya membaca ayat-ayat tersebut. Jadi, marilah kita membacanya dalam Injil Lukas, pasal 13, ayat 10-17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saat saya membaca ayat-ayat tersebut, sampai pada kalimat yang telah 18 tahun dirasuk roh, cara dari Tuhan Yesus berbicara adalah yang penuh dengan pengertian dan belas kasihan. Saat dia berkata kepada orang-orang bahwa perempuan ini telah 18 tahun diikat oleh iblis, bukankah seharusnya dia melepaskan ikatannya itu pada hari Sabat? Kamu dapat merasakan akan keinginan Tuhan dan betapa dia sungguh-sungguh ingin menolong perempuan ini. Hati saya sangatlah tersentuh. Saat saya membaca ayat-ayat ini, saya mendapati bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengenal perempuan ini. Tuhan berkata padanya, "Hai ibu." Tuhan benar-benar mengenalnya melalui cara dia menjawab orang-orang. Kamu juga dapat melihat, awalnya Tuhan berkata bahwa dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah orang Yahudi. Saya yakin bahwa ada makna lain, dan saya yakin bahwa perempuan ini juga adalah yang setia. Seorang manusia yang percaya juga disebut sebagai anak Abraham. Saya yakin bahwa selama 18 tahun terakhir, perempuan ini ada mendekat dan menyembah pada Allah. Tuhan juga memuji akan imannya. Di sisi lain, Tuhan juga tahu bahwa dia telah sakit selama 18 tahun. Seketika, dia telah memberitahukan kepada perempuan ini akan durasi sakitnya. Dia sakit selama 18 tahun, dan pastilah Tuhan tahu apa yang telah dialaminya selama 18 tahun terakhir. Saya yakin bahwa perempuan ini merasa sangat terhibur, dan dia pasti heran saat dia mendengar apa yang telah Tuhan katakan padanya. "Tuhan, bagaimana engkau tahu bahwa saya telah sakit selama 18 tahun?" Tuhan juga ada menyebutkan alasan dari penyakitnya itu. Sebenarnya, iblislah yang telah mengikatnya.
Saya yakin bahwa hati perempuan ini adalah yang mengasihi Allah. Itu sebabnya mengapa iblis tidak akan meninggalkannya sendirian. Atau iblis mengikatnya agar dia tidak bisa setia kepada Tuhan. Kamu dapat melihat betapa mengerikannya pekerjaan iblis itu. Dan mungkin saja perempuan ini tidak tahu bahwa penyakitnya adalah akibat dari pekerjaan iblis. Di sini, saya merasa bahwa Tuhan sangat mengetahui apa yang terjadi dalam setiap tahap kehidupan kita. Bahkan terkadang, kita sendiri pun tidak tahu mengapa. Mengapa ini bisa terjadi pada saya? Namun saya percaya bahwa di tengah-tengahnya ada kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mengalami Dia secara mendalam, agar dapat memahami akan perbuatannya. Di saat yang sama, iman kita juga semakin meningkat. Ini adalah bagian pertama yang sangat menyentuh hati saya. Kenyataannya, Tuhan mengenal perempuan ini. Bagian kedua yang menyentuh hati saya yaitu bahwa firman Tuhan adalah yang begitu kuat. Sebenarnya, ini adalah yang sangat sederhana. Cukup mudah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Arti hari Sabat adalah bahwa manusia dapat beristirahat di hadapan Tuhan. Manusia dapat beribadah dan menikmati datang ke hadapan Allah. Bahkan kamu juga akan menolong hewan yang membutuhkan minum pada hari Sabat. Apalagi pada manusia yang sedang dalam penderitaan. Oleh karena itu, Tuhan melakukan mujizat pada hari Sabat lagi dan lagi. Dia tidak ingin manusia salah mengartikan hukum Taurat dan salah memahami hati Allah. Apa yang Allah inginkan pada manusia adalah agar dapat menikmati dan diberkati. Khususnya di ayat ke-17 dikatakan bahwa sebagian bersukacita dan sebagian lagi merasa malu. Semua orang telah melihat pekerjaan Tuhan, namun beberapa orang merasa malu. Mereka tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan beberapa orang lagi melihat bahwa ini adalah kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dalam hal yang sama, semua mengalami pekerjaan Tuhan, namun mereka memiliki respon yang berbeda. Jadi, apakah masalahnya? Sama seperti dalam pertemuan ibadah, beberapa saudari merasa sangat baik. Hadirat Tuhan sangatlah besar. Mereka mengalami akan kemuliaan dan kasih setia Tuhan. Tetapi mungkin, beberapa saudari tidak memiliki pengalaman yang demikian. Mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka tidak merasakan bahwa Tuhan berbicara pada mereka. Mengapa? Tuhan tidak berbicara pada beberapa orang, tetapi tidak kepada orang lain. Karena Dia ingin agar kita dapat mengenal Dia dengan sebaik-baiknya. Lalu, mengapa ada perasaan yang sama sekali berbeda? Dalam ayat 17, dan waktu ia berkata demikian, semua lawan-lawannya merasa malu, dan semua orang bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Malu dan bersukacita adalah perbedaan dari hati orang-orang terhadap Tuhan. Seseorang yang percaya pada Tuhan dan yang mau mendengarkan firman Tuhan, maka pastilah orang itu adalah yang bersukacita akan firman Tuhan dan akan kehadirannya. Sebaliknya, jika hati kita tidak dekat dengan Tuhan, dan yang tidak satu hati dengan Tuhan, maka dalam ibadah akan sangat sulit untuk diasupi. Karena hatimu telah tertutup atau bahkan terhalang. Hatimu tidak mengingini Allah, sehingga sulit untuk diberi makan. Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kami baca, kami tahu bahwa Engkau adalah yang mengenal perempuan ini dengan baik. Engkau mengaguminya, dan Engkau tahu hal yang sulit di hatinya. Betapa berharganya, karena Engkau juga mengenal kami dengan baik. Dan bahkan Engkau mengenal kami melebihi kami mengenali diri kami sendiri. Engkau sangat tahu akan kebutuhan kami. Engkau benar-benar memberikan yang terbaik pada kami. Tuhan, bantulah kami agar penuh iman kepadamu. Bantulah kami agar memiliki hati yang berkobar padamu. Sehingga dalam ibadah pertemuan, kami dapat memperoleh banyak berkat. Dalam ibadah pertemuan, kami telah mendengar suara-Mu. Tuhan, semoga kami dapat mengarahkan hati kami padamu, memiliki sebuah hati untuk mendapatkan-Mu. Semoga Engkau memberkati kami.